Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nakoy, sahabat-sahabat Seven Wellness, dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman saya di Hong Kong, di Qatar, di Makau, dan juga di Cina, dan juga teman-teman di Eropa, Inggris, dan juga sahabat-sahabat saya. Hari ini kita spesial momen dan masih dalam suasana Syawal juga, ya. Mohon maaf lahir batin. Dan kita akan membedah salah satu buku saya tentang 21 Days to be Transhuman, 21 hari belajar bagaimana kekuatan dari istiqomah, ya, atau grit, ya, ketekunan, ketabahan, passion. Dan saya ingin mengenalkan sahabat-sahabat Nakoy, ya, seseorang yang sudah lama saya kenal juga, ya, orang juga sangat menginspirasi saya. Saya melihat beliau sangat tekun, ya, dan sekarang beliau sudah ada di samping saya. Teman-teman sudah lihat wajah gantengnya, ya. Namanya Kang Halo. Wendy. Kang Ya, Wendy ini sama-sama dari Cirebon ya, Kang, ya. iya yang Dan nanti kita akan banyak membahas tentang the power of istiqomah. Namun ada satu hal yang menarik sebelum kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini, apa yang kemudian dalam buku saya One Minute Awareness, dari dialog saya sebelum live kita pada hari ini, ya, seperti pada buku One Minute Awareness, teman-teman sudah baca buku One Minute Awareness, orang-orang yang menemukan One Minute Awareness memang punya satu memori yang nggak pernah mudah putus, dan memori tersebut membuat beliau hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Di masa SD, nanti sahabat-sahabat saya bisa konfirmasi langsung ke beliau, ya. Saya dapatkan dari internet, beliau sekolah nyeker. Nyeker itu berarti, nyeker itu nggak pakai sepatu ya, Kang? Ya, nyeker iya dan sekolahnya nanti beliau bisa jelaskan nih, nyeker dan bertas kresek plastik. Maksudnya tasnya tas plastik, namun beliau buktikan lulus dengan SD terbaik, ya. Dan di usia 10 tahun, kelas 5 SD, menjadi yatim. Dan ibu pun yang tidak bisa baca tulis harus mengurus 9 anak sekaligus. Dan tepat dugaan saya, orang-orang seperti beliau ini memang pasti menemukan one minute awareness. Dan setelah saya gali, walaupun singkat, tapi inilah momen yang sangat spesial. Jadi orang-orang seperti beliau ini fokus dan never give up, ya. Sampai akhirnya sekarang menjadi doktor, ya. Kang Wendy ini sekarang menjadi kepala sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Kemenag RI, ya. Jadi kita akan langsung dialog dengan beliau. Kita konfirmasi dulu, Kang, apa betul yang tadi saya dapatkan dari internet, Kang, soal perjalanan Kang Wendy yang ternyata, ya, hampir mirip dengan Dahlan Iskan nih, Kang. Ya. Kalau Dahlan Iskan ada sepatu Dahlan, nanti ada novel sepatu Kang Wendy, ya. Gimana, Kang? Iya, terima kasih Kang Nanang. Ini luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapa dulu, Kang, sahabat-sahabat Seven Kesempatan yang sangat Wellness. luar biasa untuk Kang Nanang dan juga para sahabat-sahabat Seven Wellness, sahabat-sahabat Kang Nakai. Kami sampaikan selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan juga memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Iya, jadi Kang Nanang, betul. Jadi apa yang sudah tadi sepintas disampaikan oleh Kang Nanang, seperti itulah keadaannya. Kebetulan saya itu kan lahir dari dari di Indramayu ujung. Jadi sampai sana itu sudah nggak ada desa lagi, Kang Nanang. Sudah Kamu ini tuh ujungnya desa. Indramayu, Indramayu. Iya, di Indramayu. Indramayu mana? Indramayu di Cantigi. Ya, Cantigi itu sampai sana sudah nggak ada desa lagi. Jadi paling ujung-ujungnya desa. Bayangkan kalau ke sana itu harus menempuh sekitar 20 kilo, harus pakai ojek waktu itu. Itu Dan jalan juga dari mana, Kang? belum Masuknya? diaspal, belum ada. Masuknya dari mana? Dari dari Bangkir itu ya, dari jembatan Bangkir itu masuk ke kolong jembatannya dan masuk ke dalam sekitar 20-an kilo. Jadi yang ke Jadi arah ini tol Indramayu atau utara.
Tol Enggak, atau dari ke arah jembatan laut? Bangkir aja, ke arah lautnya. Oh, Jadi ke ke arah arah lautnya. lautnya. Sampai mentok. Iya. Masya Mentok. Allah. Sampai sana itu udah nggak ada desa lagi kecuali laut gitu. Itu Nah, Kang, sampai ya, nyeker tuh memang keadaan orang tua memang sangat tidak punya atau miskin atau gimana Kang? Ini ya seperti teman-teman, itulah keadaannya. oh gitu. Jadi kalau masyarakat nelayan pinggir pantai keadaan secara mayoritas memang kondisi seperti itu. Bayangkan waktu itu juga nggak ada sekolah pun nggak ada, hanya tingkat SD ya, SMP itu Hmm. nggak ada sama sekali. Nah kemudian jalanan juga ya kalau hujan mesti akan becek gitu ya karena belum diaspal, nggak ada aspalan juga. Sehingga ya harus nyeker dan memang juga nggak ada sepatu. Kebetulan saya waktu itu nggak punya sepatu dan juga tas itu juga barang mewah. Akhirnya ya kita gunakan aja lah tas kresek plastik itu yang biasa buat tentengan itulah tas sekolah saya waktu SD gitu. Dan Iya. itu seingat saya sampai dan kelas 5 SD masih menggunakan itu. Kalau nggak salah sampai lulus saya nggak punya tas deh. Tapi waktu itu teman-teman sekelas serupa atau enggak Kang? Ya, memang ya plus minus lah, hampir sama gitu ya. Plus minus hampir sama, tapi memang ada sebagian kecil kawan-kawan yang memiliki sepatu dan juga memiliki tas gitu ya. Ya. Gitu. Itu satu momen yang memang ya bukan kebetulan sahabat-sahabat Nakoy di dalam Seven Wonders memang orang-orang sukses itu diberikan tekanannya memang luar biasa. Dan kenapa dalam buku saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Beliau tadi di usia kelas 5 ya Kang, yang almarhum ayah Kang. Ya, betul Kang. Jadi itu saya lampaui sampai dengan kelas 5. Pas di kelas 5 itu berarti saya usia 8, ya 10 tahun lah ya. Saya tahun 76, itu pun dengan nggak jelas saya itu. Sebenarnya posisi tanggal lahir saya itu juga nggak pasti kapan pastinya, cuman jadi jadi asal sebut aja tahun 76 lah gitu, sampai dokumen sekarang 76. Kemudian tahun 86, bapak saya itu sudah nggak ada, sehingga ibu harus menjadi single fighter ya, seorang ibu yang harus mengurusi 9 anaknya. Kebetulan saya anak terakhir gitu ya, anak yang terakhir. Oh, berapa saudara Kang? 9 Kang, Sekarang 9. semuanya ini masih utuh atau ada yang sudah almarhum? Yang 9 ini. 9 itu yang masih utuh, ada 2 yang sudah meninggal, jadi 11. Oh, Nah, ya oke Kang. Terus sahabat-sahabat Nakoy, jadi ya ujiannya betul-betul luar biasa dan memang dalam kacamata Seven Wonders buat Anda yang baru bergabung, tekanan itu melahirkan 2 tipe orang, satu tenggelam dan satu naik ke permukaan. Nah yang saya bahas ini adalah orang yang naik ke permukaan. Banyak juga Kang Wendy, orang-orang yang serupa dengan Kang Wendy tapi malah tenggelam, banyak iya. ya. Terbukti satu kelasnya Kang Wendy waktu SD mungkin bisa di riset atau dipelajari berapa yang berhasil atau berapa yang di atas rata-rata mungkin bisa 1, 2 atau bisa jadi malah nggak ada. Betul Kang ya? Ada nggak Kang? Yang satu Kelihatannya itu? seperti itu, kelihatannya seperti itu. Iya. Kawan-kawan yang lain memang masih pada jadi nelayan, yang masih terus tiap hari ke laut gitu ya, ngurusi empang juga masih banyak gitu. Ya, ternyata kisah beliau ini memang pantas konsisten ini nggak berakhir, bahkan melanjutkan sekolah di pesantren Madrasah Aliyah di pesantren Babakan. Ini momen ke pesantren ini apakah karena dorongan orang tua atau karena ada seseorang yang ngasih enlightenment ke Kang Wendy juga nih sampai mengenal Babakan. Babakan Cibari ini ya Kang ya? Iya, Kang, betul. Jadi pas waktu saya kan SD di rumah ya, Ya. kemudian sanawiyah itu sudah tidak di rumah lagi karena sudah nggak ada sekolahan tingkat SMP. Kemudian akhirnya mau nggak mau saya harus keluar dari kampung gitu ke Indramayu. Dalam hal ini adalah di MTS-nya di Indramayu. Setelah di Indramayu itulah kemudian saya ada yang ngasih tahu ke Babakan. Waktu itu kayak saya di sanawiyah, bagusnya ke Babakan aja Wendy ya tanya gitu. Nah, saya ke Babakan juga tidak ada yang mengantar. Oh, Ibu tidak mengantar. Saya perjalanan dari kampung menuju ke Babakan itu
itu nggak ada satu orang pun yang mengantar. Dan saya baru pertama kali untuk datang ke Babakan itu. Akhirnya saya hanya nanya-nanya aja, modal nekat, nanya dari apa namanya tuh ke sopir angkot, mana itu pesantren Babakan, lalu kemudian hinggaplah sampailah di pesantren Babakan gitu. Dan memang saya pengen betul untuk nyambil pesantren di sana, Kang. Dan Jadi ada banyak pelajaran. di pesantren di Babakan berapa tahun, Kang? Aliyah aja Selama kah? studi alias saja 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Memang Nah, pesantren Babakan Ciwaringin banyak nih alumni-alumni yang juga menonjol. Saya lihat di atas rata-rata ya. alhamdulillah. Saya ke Jogja Alhamdulillah. ini juga alumni Babakan ya, Pak yang Warek kedua Ya, ya, Pak ya, Pak ya. Pak Waryono ya. Waryono, Warek ketiga beliau, Ya, yang sama siapa yang PLT itu? Pak Sahiron juga. Itu Pak Babakan. Sahiron juga beliau Babakan juga. Iya, ya. Babakan Jadi satu. memang pesantren yang berhasil tuh alumninya ini mewarnai ya, sehingga kemudian sudah menjadi terbukti lah kayak sebuah produk branding itu memang sudah terbukti di masyarakat. Ada Aqua, ada macam-macam sudah terbukti. Nah, pesantren juga serupa. Jadi semakin banyak dokter-dokter yang sukses, semakin ya brandingnya semakin teruji dan semakin naik, termasuk Babakan Ciwaringin. Kang, di medsos juga di Google saya juga mau konfirmasi lagi nih. Waktu Kang Weni di pesantren itu menjadi tukang masak di umum atau gimana, Kang? Iya, Kang. Jadi kebetulan di pesantren kami itu waktu itu pesantren Rodotul Talibin ya. Ya, Itu nama pesantren di Babakan. Itu ada beberapa blok, blok A, B, C dan seterusnya. Satu blok itu terdiri dari 2 lantai. Saya waktu itu di atas, blok A bagian atas. Ada 40-an orang. Nah, 40-an orang itulah yang memasak untuk 40 orang selama tiap hari itu adalah saya. jadi Jadi motivasi biar bisa makan kali ya, Kang? iya, jadi gimana supaya tetap saya bisa ngaji, gimana saya tetap harus belajar di sekolah di Iman Babakan waktu itu, apa namanya, ya saya harus bisa gitu, saya harus bisa. Karena situasi orang tua seperti tadi ya, 9 orang di biaya sendiri dan ya seorang ibu yang sudah nggak punya apa istilahnya, mohon maaf waktu itu nggak ada sesuatu apapun yang bisa dibanggakan gitu secara finansial, Iya. lalu kemudian ya saya harus berikhtiar untuk melakukan itu. Tiap pagi Kang, jadi habis subuh saya ngaji dulu sekitar dari jam 5 sampai setengah 6, setengah 7 itu ngaji ngaji kitab. Habis Iya. itu baru kemudian saya apa namanya masak dulu nasi untuk 40-an orang, kemudian saya harus segera mandi dan seterusnya berangkat ke sekolahnya. Dan itu tiap Nah, pagi. Dan jadi sore juga, pagi sama sore. jadi begitu ya, sahabat-sahabat Nakoy ya. Memang eh, jalan besarnya hampir sama ya. Tidak hanya Kang Wendy, termasuk pengalaman saya di dalam novel My Name is Nako juga serupa. Kalau waktu saya pesantren di Munjul Cirebon itu, saya jadi ketua santri Kang, sehingga saya dekatnya sama Kiai, sehingga bisa makannya pindah-pindah gitu. Jadi lagi rapat ngobrol, suruh makan, pindah lagi, pindah. Jadi rapat itu bagian dari strategi juga ya, untuk agar bisa Benar kan, makan. ya? Kang, satu hal Ya, yang menarik adalah ternyata istiqomah yang saya temukan di sini justru adalah nilai terbaik atau prestasi yang terbaik yang Kang Wendy dapatkan ya dari SD, kemudian di pesantren, dan juga ya ketika kuliah di IAIN Ciputat ya, selalu bukan lagi rata-rata, memang di atas rata-rata. Nah ini nanti teman-teman yang mahasiswi juga ya, sahabat-sahabat YBM PLN, mahasiswa penerima beasiswa PLN juga ya, yang tadi sudah bertanya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Namun tunggu kesabarannya, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya juga ingin menggali lagi tentang beliau waktu kuliah sama-sama di IAIN Ciputat ya. Ini belajar mengoperasikan komputer waktu itu di mana, Kang? ya, kalau Kang Nakai waktu itu tahu ada apa namanya rental komputer di Jalan Pesanggerahan itu, Ya, ya, inovasi namanya, ya, ya, ya. inovasi. Itulah tempat saya. Saya waktu itu masih belum mahir untuk belajar komputer, tapi saya juga
harus bertahan, bisa hidup gitu ya, harus makan. Maka saya waktu itu untuk jadi tukang ketiknya, Kang. Jadi tukang ketik, kan Jadi banyak itu kalau ya kalau yang disuruh orderan-orderan, ya, heeh. iya ya. Iya, dan disitulah saya mulai belajar juga sambil mengambil ilmunya, Sekarang masih ada tanpa nggak saya itu harus kursus bisa inovasi? dalam Apa kursus itu masih ada nggak nah, sekarang? inovasi kalau nggak salah sekarang sudah nggak ada katanya, Udah. sudah nggak ada, heeh, iya. Itu tempat saya Kang Noke yang bisa menyambung hidup waktu itu, saya kalau satu lembar itu berapa rupiah, yang itulah kemudian saya bisa untuk makan ya, dan juga saya mengambil, belajar dari sana dengan tanpa kursus saya bisa komputer, saya bisa PageMaker waktu itu, bisa pakai Microsoft Word, bisa macam-macam lah gitu ya, gitu. Jadi luar biasa ya. Termasuk yang mengabdi dengan anak kiai ini waktu di kampus atau di Iya pesantren. Kang, Ini kiai siapa, iya. Kang? Ya, jadi waktu itu saya masih semester ke berapa ya, semester ke-5 itu, pokoknya, kalau seingat saya sudah nggak ada bayar, apa namanya, nggak ada pokoknya pokoknya saya menekadkan dalam batin saya, pokoknya saya nggak boleh minta uang ke orang tua selama kuliah itu, nggak boleh, karena saya tahu juga ya. Maka, kemudian dengan cara kayak tadi bisa mempertahankan hidup dan kemudian juga kebetulan itu ada, senior kami anak pengasuh pesantren dari Babakan juga yang baru pulang dari Kanada, S2, kemudian beliau lanjut di S3 di Ciputat ya. Itu, beliaulah yang kemudian, minta dibantu gitu ya, untuk memasak, untuk nyuci, untuk apa, sampai dengan kosnya juga dibayar dari satu kamar sama beliau gitu, Kang. Jadi Tapi yang kayaknya masak ya skill masak ini dibawa sampai ke Ciputat ya. Kalau ini masa-masa lockdown ini berarti masak juga, Kang? Bisa masak masih, Kang? iya, Kang. Masih, Kang. Jadi masak memang itu adalah, kemampuan ya meskipun masak nasi, masak sebisanya ya. Ya, Kang, waktu lulus itu langsung PNS atau butuh proses lama untuk jadi PNS, kemudian sekarang menjadi Kasubdit ini, Kang? Ya, Kang, jadi, kalau boleh flashback saya cerita ya, tahun 93 itu baru masuk ke UIN, Ciputat, tahun 98 itu keluar. Kemudian setelah itu, alhamdulillah saya diberikan, mendapatkan apresiasi sebagai, lulusan terbaik waktu itu ya, di tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Sayangnya 98 itu adalah posisinya posisi, krisis ya, krisis Oh, 98 se-Indonesia. yang Ya, itu tahun lulus saya, Kang. Nah, itu justru tahun masuk saya, Kang. ya Pas loh? iya, tahun 98 Ya, itu pas saya baru masuk, Kang, itu, 98. oh, Yang yang iya. diajak yang diajak Jadi demo ke MPR itu kan? iya. Nah, tahun 98 waktu itu, saya dapat, nominasi untuk bisa berangkat ke Jepang, ke Belanda waktu itu. Tapi saya berharap betul untuk bisa lanjut, tapi ternyata karena krisis terjadi akhirnya gagal. Nah, Mmm, saya tidak langsung jadi PNS, Kang, karena waktu itu pun, belum ada peluang, kecuali harus S2, akhirnya mau nggak mau saya harus lanjutkan kuliah S2-nya. S2 saya lanjut dari tahun 98 sampai tahun 2000. Tahun 2000 itulah kemudian saya lulus S2, kemudian setelah S2, itu uang untuk kuliah S2 pun, Kang Nanang, mhm. itu seingat saya hanya bermodalkan Rp250.000 S2 itu, dan itu dari anak dari kiai tadi yang membantunya. Udah pokoknya ini ada duit 250.000. Akhirnya kemudian saya pakai buat bayar SPP secara nyicil, Kang. Secara nyicil S2-nya itu, kemudian, melanjutkan sampai dengan selesai S2. Nah, S2 itu kemudian saya ketemu dengan istri saya, kuliah ya. Oh, sama-sama di S2? Jadi beliau istri saya adik kelas 1 tahun, sama-sama S2, kemudian kita nikah gitu kan. Nah, itu waktu itu belum ada PNS, belum jadi PNS saya ataupun istri saya, sama-sama kuliah gitu. Nah, setelah selesai S2 saya dan istri saya itu lanjut untuk ke S3-nya, dan itu belum ada PNS dan belum ada pekerjaan tetap yang
bukan pekerjaan tetap, maksud saya belum ada pendapatan yang mungkin secara permanen, karena kami berpikir waktu itu yang penting adalah saya harus bekerja, tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Saya harus tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Karena dengan cara tetap bekerja itu artinya saya harus akan mendapatkan sesuatu yang itu kemudian bisa untuk mengopenin, bisa membiayai kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berpikir waktu itu yakin kok Gusti Allah itu tidak akan lali, tidak akan sulaya terhadap orang mencari ilmu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti Allah itu tidak akan tidak akan mengkhianati janji-janjinya terhadap orang yang berilmu pengetahuan. Betul, betul. Gitu. Dan sahabat Nakoy memang kalau kita merekam yang beliau sampaikan, Kang Wendy, memang ini seperti filosofi sepeda ya. Jadi sepeda itu kalau berhenti malah jatuh. Jadi terus aja ya. Kadang naik, kadang tengah, kadang atas, kadang susah. Terus aja move, move, move. Akhirnya juga move on ya. Jadi harus Ya, move. Jadi teman-teman yang sekarang ya lagi nyari kerjaan, lagi nyari pengen yang serba enak ya. Kalau kembali ke beliau, maka yang penting sebenarnya harusnya tadi terus seperti sepeda. Jangan pernah berhenti, nikmati prosesnya. Karena kalau berhenti sepeda itu akan jatuh. Ada momennya akhirnya Anda juga bisa move on di atas dan diterima PNS itu tahun berapa, Kang? saya waktu itu diterima PNS tahun 2008. Ya, tahun 2008. 2008. Nah, jadi belum lama sebenarnya karena waktu itu mohon maaf tahun 2006 maksud saya, tahun 2006. 2006 itu PNS sudah selesai S2 lagi kuliah S3 gitu. Berarti Selesai istri juga PNS, Kang? istri waktu itu belum PNS juga. Istri saya lebih awal tahun 2003 PNS-nya gitu. Sama-sama lagi kuliah S3. Jadi kami berdua sedang menikmati kuliah S3 ya sambil dan posisi sudah punya anak gitu, sudah punya anak lalu kemudian baru satu, kemudian ya kita selesaikan bareng-bareng S3-nya dan alhamdulillah di tahun 2000 berapa itu 2008 ya. 2008 dalam usia 32 tahun kami Ya, berdua sama-sama kuliah menyelesaikan S3-nya. luar biasa. Nah, ini buat sahabat-sahabat Pak Sutri nih, yang sahabat-sahabat Nako yang sudah menikah, ya contoh beliau ini saling menguatkan ya, saling fokus juga ya. Dan saya lihat kalau dalam Seven Wonders, apa yang dialami oleh Kang Wen ini memang kalau polanya itu adalah pertama memang masa kritis dulu, masa krisis dulu, kemudian masa kini yang lebih panjang, dan ada pesan-pesan para mistis. Artinya orang-orang yang mengalami masa krisis ini akan bertemu dengan orang-orang yang memang orang-orang yang terlihat ya, apakah dia guru, mentor, ustadz, kiai, ya. Kalau dalam Seven Wonders, pesan-pesan para mistis, orang-orang yang memang akan menjadi jembatan lompatan berkah, karir kah. Tadi Kang Wendy menyebutkan 250.000 tadi Kang ya, sebagai Ya, modal, tapi akhirnya bisa melesat ya. Dan pengalaman saya juga serupa ya, ketika saya di masjid ada Prof. Nazaruddin Umar ya, dan maka Pak Nazar tuh kalau ketemu saya tuh masih, walaupun ada masih sempet nangis gitu Kang. Waktu saya ngasih pelatihan di Sengkang, di kampungnya dia, ya. di Bone, di perusahaan gas, ditelepon juga oleh istrinya suruh mampir ke pesantrennya di Al-Ikhlas. Dan Ya, ya saya bahagia sekali, dan ternyata nama saya udah terkenal di pesantren itu. Ternyata sering diomongin. Jadi itu teman-teman luar biasa. Jadi kalau kalau kita lihat metafor burung juga dalam buku One Minute Awareness, kalau filosofis pasangan suami istri Kang Wendy dan istri ini, kalau kita lihat burung awalnya kan nyaman, tenang di dahan, kemudian dia mau menuju ke tujuan lebih tinggi, dia akan turun dulu ke bawah gitu. Nah, tapi dia akan naik. Nah, banyak orang gagal ketika dia mau naik, dia menyerah gitu. Makanya Thomas Alva Edison mengatakan banyak orang menyerah pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Nah ini ketika S3 atau ketika proses menuju impian ini, sempat nggak ada proses seperti tadi Kang, merasa hampir give up, tapi kemudian ada pasangan yang saling mensupport, ada nggak masa-masa seperti itu Kang? Ya, masa-masa waktu itu terkadang ada juga ya, kadang ada juga bahwa itu ada
karena ini kok sampai apa namanya pembiaya SPP juga nggak bisa dibayar dan seterusnya. Jadi kemudian tetap kita berjibaku dan selesai lihat itu. Nah waktu itu begini yang, jadi satu kami punya apa etika, punya keyakinan bahwa tadi Gusti Allah itu tidak akan mengkhianati terhadap orang yang berilmu pengetahuan. Ya, Dan ada banyak cara skenario Tuhan untuk ya. memuliakan seseorang itu bisa dengan disusahkan, Hmm. dengan cara di apa namanya ya pokoknya ini dia nggak bisa bayar dulu dan seterusnya gitu. Itu satu. Yang kedua, kami waktu itu punya pikiran begini. Punya pikiran begini Kang Nanang. Satu pilihannya adalah apakah mau cari ilmu atau nyari pekerjaan. Ya, ilmu ke sebelah kanan, pekerjaan sebelah kiri. Ketika dihadapkan kayak gini, misalnya, apakah mau lanjut S3 atau ini saya harus harus apa namanya berhenti kuliahnya untuk mencari uang dulu. Saya harus memprioritaskan selesaikan ilmunya dulu, S3-nya dulu. Karena dengan selesai S3, selesai kuliah, maka insya Allah uang itu akan dapat. Ya, insya Allah uang itu akan dapat. Tapi kalau misalnya kita fokus cari uang dulu, lalu kemudian meninggalkan kuliahnya, itu bisa jadi kuliahnya nggak akan jadi-jadi itu, karena dia akan disibukkan dengan mencari uang dulu dan mencari uang dulu itu. Dan Itu mungkin yang dan mungkin ada juga nggak ya temen Kang Wendy yang kayak gitu ya. ya Akhirnya bekerja, akhirnya malah belum sempat melanjutkan ke S3 mungkin ya. ya Banyak. ada Tapi juga kayak gitu Kang. satu hal yang ditanya oleh sahabat saya melalui DM @nakoy. Jadi buat teman-teman kalau bertanya tadi saya sudah sharing dulu, sebar dulu di grup. Jadi yang belum masuk pertanyaannya nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang ya. Ada pertanyaan bahwa bagaimana peran seorang istri ketika masa-masa sulit tersebut, berarti istri Kang Wendy sangat super ikhlas dan super bahagia hingga kemudian berhasil bersama-sama. Ya jawabannya pasti betul, tapi kita Ya. tanya langsung ke beliau nih. Mungkin ya pasti iya ya, kita dengarkan langsung ya. Gimana Kang? Ya, Kang. Jadi gini, saya kebetulan bersyukur kepada Allah dan bahwa saya diberikan anugerah yang sangat luar biasa beristrikan saya ini sekarang ini ya. Sebelum kami berdua memutuskan, sebelumnya kami cari menyamakan visi dulu, menyamakan visi. Sebelum kami masuk ke dalam pernikahan ya. Ya. Waktu nggak lama kami kenal istri saya itu, bagaimana kalau dalam pendidikan punya semangat S2, S3 dan seterusnya gitu kan. Punya semangat. Nah, itulah yang modal saya yakin dengan istri saya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sama-sama, Kang. Jadi kuliah itu sama-sama kuliah, ngurusin anak juga sama-sama. Jadi bayangkan waktu itu lagi S3, istri saya lagi hamil, tengah malam harus kuliah juga. Karena dia pingin bahwa saya harus jadi dokter juga gitu. Nah, begitu sudah selesai, sudah lahiran anak itu, anak itu ya giliran gantian. Pas saya kerja, ya saya kerja gitu ya. Istri saya di rumah, kemudian pas giliran istri saya harus kuliah, ya itu juga waktu itu istri saya juga sambil ngajar juga ya, itu juga ngajar tidak tetap Kang, dosen tidak tetap ya anak saya yang kemudian saya yang harus harus apa namanya ngemong anak saya itu. Toh ini juga anak-anak kami berdua bukan anak orang lain. Kita harus Nah, sama-sama memahami itu. itu tuh buat penanya ya. Jadi itu kalau dalam Seven Awareness memang enriching in love Kang. Memang terangkat oleh cinta nih kisah cintanya Kang Wendy sama istri ini. Karena banyak di antara kita ini malah jatuh karena cinta Kang. Ya, bukan terangkat oleh cinta tapi tersungkup ya terjatuh oleh cinta. Karena cinta malah kuliah gagal, semuanya gagal ya dan seterusnya itu jatuh karena cinta. Yang saya perhatikan, saya lihat ini memang enriching in love ya, terangkat oleh cinta, cinta malah mengangkat derajat. Ini yang kemudian menarik ya buat teman-teman yang tadi sudah bertanya ya, jomblowan jomblowati yang ada di luar negeri juga ya. Jadi tadi resep dari Kang Wedi dan istri adalah menyamakan visi. Betul ya Kang ya? Ketika visi Ya, ada, maka ya apa namanya dreams, kemudian goals, action, akhirnya bisa living moment to moment, bisa menikmati proses, bisa menikmati keadaan karena punya visi besar itu. Nah, kalau pernikahan nggak punya visi besar, akhirnya satu melihat proses, satu melihat hasil, nggak pernah jalan, konflik terjadi adanya. Buat teman-teman
yang sekarang berumah tangga dan lupa ternyata belum menyatukan visi. Semoga video saya dan Kang Wendy menginspirasi teman-teman satukan visi lagi sehingga kemudian bisa menikmati prosesnya. Kang, ada pertanyaan yang masuk lagi Kang dari Instagram @nakoy. Iya. Kemudian sekarang apakah anak yang tadi yang lagi hamil itu anak pertama Kang? Yang anak yang lagi dikandung waktu istri kuliah itu Iya, pertama atau anak keberapa? anak pertama, Kang. Anak Anak pertama ya? pertama dan ya anak kedua juga memang anak pertama lahir tahun akhir 2000 ya. Kemudian istri saya waktu itu belum selesai S2-nya. Kemudian lagi nyusun tesis, Kang. Nyusun tesis, tapi luar biasa ada semangatnya. Nah, yang anak keduanya itu lahir tahun 2004, artinya kami berdua masih belum selesai S3-nya. Ya, ada yang bertanya nih di Instagram Nakoy, apa yang dialami itu kalau dalam buku Seven Awareness adalah vibrasi. Vibrasi maksudnya adalah apakah yang Pak Wendy dapatkan sekarang juga dirasakan oleh anak. Maksudnya mungkin saya perjelaskan. Mungkin dia bertanya pengalaman Kang Wendy ini kemudian membuat anak punya motivasi yang kuat dalam dunia pendidikan. Dia nanya gitu kurang lebih kalau terjemahan saya terhadap pertanyaan dia, Iya. apa betul anak juga fokus juga di dunia pendidikan dan juga berprestasi, Kang? Mungkin boleh sharing Kang soal putra-putrinya, Kang. Iya. Tahadus bin ni'mah ya, Kang ya. Saya mohon maaf bukan sombong ya sama-sama kali bukan. Karena ini pertanyaan maka saya jawab. Anak yang pertama itu sekarang sudah lagi kuliah Kang Nafe di Fakultas Kedokteran Di mana? Di UIN UIN? Ciputat di sini. Di Fakultas Kedokteran UIN Ciputat ya, dekat di sini. Kemudian waktu aliyahnya beliau itu anak saya kebetulan juga lulus peringkat lulus terbaik kedua setingkat sekolahnya itu gitu. Nah, kemudian anak kedua Yang pertama ini tahadus bin perempuan, ni'mah dari Kang? Laki? perempuan, Perempuan? perempuan, perempuan, perempuan. Nah, anak yang keduanya itu laki yang sejak kelas 5 MI di Madrasah Pembangunan sampai sekarang saya nggak keluar uang, Kang Nokai. Masya Allah. Untuk kuliahnya itu. Saya pernah waktu ngasih training itu yang mana itu? Yang di SD itu, Madrasah Pembangunan, Kang? Iya, Yang yang mana itu? beliau itu yang namanya Muhammad Fawaz Farhan ya. Beliau itu jadi ketua OSIS juga. Dari kenapa nggak keluar uang? Karena kebijakan Madrasah Pembangunan waktu itu, bayangkan tiap bulan itu SPP-nya di atas 700.000 waktu itu ya. Kemudian uang masuknya itu di atas sekian puluh juta. Kami nggak keluar uang, Kang Nakoy. Masya Allah. Nggak keluar uang, baik SPP-nya maupun uang pembangunan uang gedungnya itu tadi. Karena beliau anak saya juara terus gitu sampai juara umum dan semua terbebaskan dari biaya-biaya itu sampai dan sekarang itu sudah masuk di Man Insan Cendekia Serpong ya yang Oh, itu juga dekat tidak ada dekat biaya, Mako itu Center nggak itu ada ya, biaya. Kang. Ya Kang, iya iya di situ. Iya. Jadi saya suka gini Kang Nokai, coba berpikir kata saya anak-anak saya, mohon maaf ya, ini yang seringkali saya sampaikan ke kedua anak saya itu. Jadikanlah bukan kita yang mencari uang, tapi nanti uanglah yang akan mencari kita. Termasuk juga dalam studi, gitu. Kenapa ada banyak sebenarnya peluang-peluang untuk bisa kita terbebaskan dari semua pembiayaan itu, asal kita memang betul-betul serius dalam studi itu. Contoh kata saya, itu karena saya tadi anak Ade Farhan, kamu itu dari kelas 5 sampai sekarang nggak pernah Abi itu mengeluarkan uang buat engkau. Maka ini saya tetap aja kewajiban SPP itu saya kumpulin gitu dan itu menjadi haknya dia gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi dia ada lomba dapat uang masukin dia SPP-nya apanya semuanya udah terbebaskan gitu. Mohon doanya aja kan mudah-mudahan Amin, diberi amin, kelancaran amin, selalu amin. dan katanya saya tanya ini kan baru kelas berapa kelas 10 ya di aliyahnya itu. Saya tanya, "Adek, habis ini mau kemana?" "Saya harus ke Jepang, Abi," katanya. Gitu. Jadi itu kuliahnya. Mohon jadi Amin, sudah ada amin. dalam benak dia Ya, bahwa saya itu harus kuliahnya harus lebih hebat daripada bapaknya kira-kira itu.
Betul, luar biasa ya. Dia Farhan ya, apa? Farhan, Kang. Iya, iya, Farhan. Iya, Ya, Kang. ya. Tadi sahabat-sahabat Nakoy, kalau kita mendengar sharing dari Kang Wendy soal putranya, De Farhan atau Mas Farhan, itu sudah membuat cita-cita besar, termasuk ke Jepang itu sesuai dalam Seven Awareness. Awareness yang pertama adalah memang di mana pikiran tertuju, di sana energi akan mengalir. Jadi Mas Farhan ini atau De Farhan ini sudah mencantumkan pikiran ke Jepang, energi itu akan mengalir ke arah sana. Kemudahan ya akan terbangun sana dan bisa jadi melampaui itu nantinya. Jadi Amin. sahabat-sahabat yang hebat ya, kalau ada putra-putrinya atau anak Anda juga seperti Mas Farhan atau De Farhan yang punya impian besar, cita-cita mulia, jangan langsung dibantah, jangan langsung dikatakan mustahil, nggak mungkin ya, mama nggak punya duit, papa nggak punya duit, papa baru di PHK. Sehingga banyak mental anak-anak kita down bukan oleh orang lain tapi oleh orang tua. Justru anak-anak yang hebat itulah dia butuh ya kita amini, kita support. Ini pengalaman dari keluarga Kang Wendy dan keluarga, sehingga mungkin ada di antara sahabat-sahabat Nako yang punya putra atau putri punya impian besar sekali, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, pengen jadi apapun, tapi kadang-kadang diputus oleh orang tuanya ya, karena keadaan yang nyata. Dan itu saya rasa dan saya yakin juga Kang Wendy selalu nggak pernah mematahkan impian anak-anak ya Kang. Enggak, Kang, malah justru saya seringkali menanyakan ke kedua anak saya, "Anakku," kata saya, "tahukah siapa itu yang orang bodoh?" Mohon maaf ya deh, Kang Nopeng. Hmm, Pertanyaan ini sering kali saya sampaikan kepada anak saya. Lalu kemudian anak saya itu bilang, "Orang bodoh adalah orang yang nggak mau kuliah, yang nggak mau lanjutkan studinya." Kata saya, "Satu, oke, ya benar. Tapi ada orang yang lebih bodoh dari itu," kata saya. "Apa itu, Bi?" katanya. "Orang yang bodoh adalah," kata saya. Mohon maaf ini bahasa kasar, tapi ini kan bahasa untuk anak saya ya, 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 ya. bukan untuk yang lain. Nggak Monggo apa, kalau mau kalau diambil. bingung juga Anak alhamdulillah berarti anak biar anak yang berubah. Kalau anak sahabat yang Nakoy, bodoh ada. sahabat Nakoy udah biasa Kang, nggak apa kalau ada tersinggung berarti bagus ya. Ya, Gimana Kang? ya. Jadi anak yang bodoh adalah anak yang tidak mau melanjutkan kuliah, tidak mau melanjutkan menggapai cita-citanya gara-gara kemiskinan. Itulah orang yang bodoh. Apalagi kemiskinannya itu disebabkan karena orang tuanya. Mengapa? Karena yang kayak gini, pertama, dia menyalahi kedua orang tuanya. Gara-gara orang tuanya itu miskin, sehingga kemudian dia seakan-akan tidak terima dengan keadaan kemiskinan orang tuanya itu. Ini yang pertama, Kang. Dan ini kan sesungguhnya perspektif yang nggak bagus. Yang kedua, orang kalau sudah punya pikiran kayak gini, dia akan mengatakan bahwa di dalam benaknya untuk mencapai cita-cita itu ada modalnya, ada modal ekonomi, modal finansial. Bahkan sesungguhnya bukan itu kata saya. Orang yang di dalam dirinya mengatakan bahwa studi itu harus bermodalkan uang, ini nggak tepat. Ekonomi finansial itu adalah bukan segala-galanya, tapi yang lebih utama adalah ini Kang, motivasi dalam dirinya itu. Ya, betul, Gitu. betul ya. Nah, Dan betul sekali yang tadi kamu disampaikan dan semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan juga mendapatkan one minute awareness termasuk awareness dari Kang Wendy bahwa bukan justru kemiskinan, kesulitan orang tua malah membuat kita melompat menjadi seseorang yang luar biasa ya. Saya ingin sharing juga untuk sahabat-sahabat saya, sahabat Nakoy. Ada seorang anak ketika SD, dia selalu mengangkat tangan dan gurunya nggak suka sama dia, Kang. Akhirnya iya, divonis nggak naik kelas. Dulu zaman dulu mungkin guru nggak suka diangkat tangan atau iya, protes ya. Kemudian interupsi. iya, Kemudian dia pulang bawa rapor tersebut ke ibunya. Ibunya kemudian mengatakan, kalau kamu nggak naik kelas lagi, hidup kita miskin selamanya. Kamu harus berhasil nak. Dan peristiwa tersebut membuat dia katakan dalam hati dia bahwa saya harus jadi orang yang berarti buat mama saya. Kemudian dia menjadi kuliah di luar negeri, jadi PhD, tapi susah sekali jadi guru besar. Dipersulit di kampusnya, syarat-syaratnya khusus satu orang ini memang agak versinya dia dipersulit dan seterusnya. Sampai akhirnya beberapa murid dia malah sudah jadi guru besar. Tapi dia cerita kepada saya, Mas Nakoy, Malaysia Mas Nakoy, this is long journey dia bilang.
apapun yang saya hadapi hari ini nggak pernah seberat ketika melihat ibu saya menangis karena saya gagal naik kelas 5 SD. Dan belum lama, waktu beberapa tahun lalu dia mengundang saya di acara syukuran guru besarnya, dan sekarang menjadi orang yang luar biasa bernama Renal Kasali, PhD. Jadi sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman luar biasa, ya. Dia bilang ke saya, Anda beruntung katanya ke saya. Anda buku pertama langsung berhasil. Saya 13 buku nggak dibaca oleh orang. Baru buku ke-14 berjudul Change dibaca oleh orang. 13 buku nggak pernah dibaca oleh banyak orang karena bukunya memang nggak laku kata dia. Anda beruntung kata ke saya. Jadi sahabat-sahabat yang hebat nih buat teman-teman yang suka nulis buku dan kadang-kadang pengen langsung terkenal, langsung laris, langsung oke. Mesti juga belajar dengan ketekunan ya, termasuk sharingnya dari Pak Prof. Renal Kasali. 13 bukunya nggak pernah dibaca ramai, maksudnya bestseller ya, nggak di bestseller. Tapi buku ke-14-nya baru bestseller. Ternyata The Power of Istiqomah juga ya juga luar biasa. Kang, satu hal lagi Kang untuk ada pertanyaan juga di Instagram Kang, ya. Untuk ada nggak satu momen, satu peristiwa yang tadi contoh kayak Pak Prof. Renal Kasali yang juga dialami oleh Kang Wendy, terutama momen ayah atau ibu yang bisa dibagikan kepada sahabat Nakoy, yang kemudian ya pokoknya itu menjadi motivasi terkuat harus kuliah setinggi-tingginya, padahal orang tua tanda petik buta huruf, ya. Gimana Kang? Iya, jadi dari 9 saudara kami itu hanya saya yang sampai selesai S1, Kang. Yang lain itu hanya sampai SD, SMP gitu. Karena tadi ya di kampung semua dan juga sudah disibukkan dengan nelayan itu tadi ya. Nah, saya melihat bahwa ini nggak bisa untuk diteruskan. Nggak bisa. Harus ada yang memberikan lompatan terhadap hal itu. Harus bisa memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa mengubah nasib saudara-saudara kami di kampung dan juga saya pikir juga untuk di masyarakat sekitarnya. Bayangkan di kampung kami itu juga Kang Nakoy, waktu itu tidak ada layanan sekolah sampai dengan MTS atau SMP itu nggak ada. Kemudian juga kalau sudah tamat SD rata-rata dua. Pertama nikah, yang kedua itu adalah jadi TKW. Itu keadaan di kampung kami. Sehingga saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita ubah bersama-sama untuk kemudian membangun bagaimana kesadaran untuk memberikan lompatan-lompatan kepada masyarakat itu kita lakukan. Kira-kira itu. Itu Kang Ya, Nakoy. betul yang Kang Wedi sampaikan, sahabat-sahabat apa. Memang di Indonesia, kalau saya percaya Indonesia itu butuh satu keluarga, satu orang sukses gitu Kang. Apakah dia PNS, apakah dia profesional, apakah dia entrepreneur, apakah dia public figure. Karena satu orang sukses ini ternyata bisa mengangkat ya martabat dan juga nama baik keluarga tersebut. Contohnya adalah Kang Wendy yang sekarang sukses dalam kacamata masyarakat umum termasuk di hadapan saya pasti berdampak kepada ya keluarga ya masyarakatnya, teman-temannya dan sebagainya semakin respect-nya bukan hanya kepada beliau tapi juga kepada orang tua ya. Orang tuanya mulai ya karena sudah ada hasil, ada output yang luar biasa dan serupa Kang, saya juga ya dulu kan ibu saya itu sering disuruh kalau di Cirebon itu nyuruh ke Bawang itu ya, bayar setengah hari. Kemudian ya saya juga karena ibu saya nggak disuruh berhenti nggak mau kan, maksudnya tetap aja enjoy dengan ke sawah dibayar setengah hari. Tiba-tiba saya pulang itu bawa mobil Fortune waktu itu dan mandornya itu lagi mau ngasih uang ke ibu saya gitu, ke emak saya. Terus saya lagi di dalam, dia nanya, "Ini siapa? Tamu siapa?" Kayak gitu. Kemudian kata tetangga, itu anaknya di Jakarta gitu. Nah, sejak itu teman-teman mandor nggak berani lagi menyuruh ibu saya untuk kerja di sawah gitu. Ini baru contoh kecil ya, teman-teman luar biasa. Jadi Anda jadilah di atas rata-rata ya sahabat Nakoy, jadi seperti Kang Wendy, doktor, profesor, entrepreneur, ya, public figure atau politikus. Tapi kalau bisa yang jadi, yang matang, jangan setengah-setengah. Jadi artis-artis yang di atas rata-rata. Jadi pengusaha di atas rata-rata, ya akademisi di atas rata-rata, sehingga kemudian menjadi role model, inspirasi untuk keluarga dan seterusnya. Kang,
satu hal lagi, boleh nggak sharing, ada nggak satu kebiasaan orang tua, satu kebiasaan hebat ibu yang kemudian ya, ada teman saya ibunya punya kebiasaan puasa Senin Kemis, sehingga anaknya rezekinya Mhm, tuh dikejar-kejar rezeki, Kang. Ada teman saya iya, lain punya kebiasaan ibunya sholat malam nggak putus, ada iya, kebiasaan ibunya adalah dia selalu ya rajin sedekah, ada yang kebiasaannya ya biasanya adalah doain heeh, orang. Nah ini kalau Kang iya. Wendy, mama atau ibu, kebiasaan apa yang buat Kang Wendy, rezekinya, karirnya dipermudah sampai kepada anak-anaknya, Kang? Masih ingat nggak, Kang? Apa, Kang? Iya, ada Kang. Jadi, saya ingat betul dengan apa yang dilakukan oleh ibu saya ketika, beliau masih hidup ya. Ibu saya sudah nggak ada ketika Oh, di tahun 2004 itu, tahun 2004 sudah meninggal. Nah, semenjak, saya belajar di pesantren sampai dengan kuliah, modal saya itu hanya 2 Kang. Yang pertama itu adalah doa dari orang tua, yang keduanya itu adalah tekad tekad gitu ya, tekad dari saya sendiri. 2 modal itulah yang bisa, menghantarkan saya sehingga saya istiqomah ajeg untuk kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikannya itu. Nah, doa yang seringkali dimunajatkan oleh ibunda saya, almarhum ibunda saya ketika masih hidup, beliau senantiasa kalau tengah malam itu rajin untuk, salat tahajud, dan salah satu doa yang seringkali terdengar dan beliau seringkali menyampaikan ke saya itu adalah, "Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini diberikan kemuliaan, mudah-mudahan diberikan rezeki, mudah-mudahan pokoknya yang terbaik buat anaknya, buat terutama untuk saya." Itulah modal, modal saya yang menjadi peneguh penguat terhadap saya, dan saya kira saya meyakini bahwa gara-gara itu saya bisa kuliah selesai S3. Gara-gara itu saya bisa, beristri kan, doktor juga gitu ya, kemudian jadi PNS istri dan juga aktivitas seperti istri sekarang. istri dari Jadi mana sih, Kang? keberkahan kedua orang Kang, istri ya, dari istri saya Indramayu kebetulan juga? dari Padang, ya Oh, Padang. dari Bukit Tinggi, Oh, Bukit heeh, di Bukit Tinggi. Tinggi. Di mana? Di Agamnya atau di Bukit Tinggi? Enggak, istri dari Padang, dari Bukit Tinggi, Kang. Istri saya juga sama alumni dari pesantren Sumatera Thalib, ya, Mmm, Parabe namanya di sana. Itu juga iya, Bukit Tinggi. Istri saya juga sama posisinya, mohon maaf betul, kedua orang tuanya juga sudah, apa namanya, dalam keadaan posisi lemah secara ekonomi juga, kecuali hanya doa dari ayahandanya sama ibundanya. Nah, yang kebetulan sekarang sudah almarhum untuk ayahandanya, sisa satu, dan ini adalah orang yang terkeramat di dunia ini adalah ibu dari, istri saya, mertua saya, yang saya tempatkan beliau itu adalah bukan bukan mertua saja, tapi juga adalah ibu saya. Saya memperlakukan beliau itu adalah ibu saya juga, dan saya tidak ingin membedakan mana mertua, mana ibu, gitu. Dan saya seringkali minta doa ke beliau dan beliau juga mendoakan untuk kebaikan kami. Itulah untuk yang menjadikan tekad kami semakin kuat itu, Kang. beliau di sini, di Ciputat? Ya, beliau, sesekali di Ciputat, beliau kan juga ada anak-anaknya yang lain juga ya, jadi Iya. kadang ada di anak yang lainnya gitu. Ya, memang kalau saya baca karakter teman-teman dari Padang itu Sumatera Barat, untuk pendidikan juga serupa ya, kayak orang Jawa. Fokus Iya, juga dan banyak berhasil juga ya. iya. Jadi luar biasa ya teman-teman yang hebat, sahabatku yang luar biasa. Tadi kalau kita mengupas tadi yang dikatakan oleh Kang Wendy soal ibu yang berdoa dalam tahajud, kemudian tadi beliau mengatakan menjadi salah satu jalan rezeki menjadi dokter begitu mudah. Di dalam Seven Wonders sendiri memang ada satu hal yang disebut dengan the miracle of affirmation, afirmasi. Nah, afirmasi-afirmasi yang diulang-ulang oleh seorang ibu, apalagi dengan suasana batin hakul yakin, akan menjadi the collective of energy. Dan itu akan membuat ya alam semesta itu akhirnya juga follow, akhirnya ikuti kemauan sang ibu ini. Maka kemudian kisah-kisah seperti Kang Wendy ini tidak hanya beliau, banyak sekali yang saya temui. Karena kemudian konsistensi sang ibu ini yang kemudian sudah bahkan sudah merasakan seolah-olah terjadi. Sehingga kemudian happiness, wajahnya, senyumnya, padahal kenyataannya mungkin anaknya waktu dia berdoa, belum dokter ya Kang ya, masih belum dokter, masih banyak proses, mungkin belum PNS. Tapi keyakinannya, ketekunannya ini membuat semuanya ini akhirnya menjadi nyata. Jadi untuk sahabat-sahabat saya ya, buat Anda yang sudah jadi orang tua,
maka bisa juga ya ikuti orang tua seperti Kang Wendy yang jangan pernah putus, selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk putra-putrinya, keturunannya agar sukses di atas rata-rata, sehingga kemudian pada saat kita wafat, anak kita menjadi ya namanya doanya doa deposito ya, pas sudah wafat malah jadi semua. Kayak kita naruh uang di bank ya ini. Tapi Ibu menyaksikan Kang Wendy dokter nggak? Belum sempat, Kang. Belum sempat karena beliau almarhum pas tsunami Aceh itu tahun 2004 ya. Kemudian saya belum selesai doktornya. Masih lagi proses S3-nya. Masih Ya. kuliah, masih ada beban kuliah juga. Jadi waktu S3 udah PNS ya Kang? Belum? Belum, Kang. Belum. Lagi kuliah S3, kemudian kita daftar PNS dan saya mendapatkan kesempatan 7 kali untuk jadi daftar CPNS itu, Kang. 7 kali? 7 kali 7 tahun saya ikut daftar, ternyata nggak lolos gitu. Oh, maksudnya 7 kali daftar? Iya. Wah. Aduh, ini ada yang sekali langsung nyerah, Kang. Coba, mana yang mau nanya nih, berapa kali? Ada yang baru 2 kali sudah give up, ya. Ada yang sudah langsung nyerah. Ada yang usaha baru setahun bangkrut menyerah. Ini ya seperti ya menemukan seperti kisahnya ditemukan air zam-zam ya, Safa Marwah 7 kali ya, 7 awareness, bolak-balik 7 kali. Dan pada tahun ke-7 itu goalnya atau ke tahun ke-8. Iya, ketujuhnya, tahun ketujuhnya. Ya, dan luar biasa. Jadi istiqomah itu dahsyat, teman-teman yang luar biasa ya, ketekunan bahkan kadang-kadang mengalahkan kepintaran. Ya, kadang-kadang banyak orang pintar 2 kali gagal udah nyerah. Kata dia belum beruntung. Ternyata tekun 7 kali. Selama proses 7 kali itu sempat berpikir nyerah nggak? Nyerah enggak, Nggak ya? nyerah juga tidak, tetapi saya justru itu menjadikan pemicu untuk, ya saya harus kuliah S3, karena nanti kalau misalnya saat selesai kuliah S3 tentu ijazahnya kan yang lebih tinggi juga kan ya, Ya. kan ijazah gitu. Nah, saya Jadi nggak nyerah, tetapi tetap produktif untuk melakukan sesuatu, ya untuk bisa berkiprah, untuk nulis, untuk apa macam-macam kita teruskan gitu. gitu teman-teman luar biasa ya 7 kali istiqomah nih 7 kali nggak menyerah. Jadi kalau ada yang baru usaha 2 kali gagal, nah, ikuti Kang Wedi 7 kali gagalnya ya. 7 kali bangkrutnya terus coba lagi, terus coba lagi, terus coba lagi, terus coba. Seperti iklannya Mayora, satu lagi ya. Gagal satu Iya. lagi, gagal satu lagi, satu lagi, satu. Anda mungkin sahabat-sahabat aku pernah lihat nggak yang perokok iklannya gudang garam? Ya, kalau kita perhatikan gudang garam, ada banyak gudang yang sudah terbuka, tapi ada 2 gudang kalau lihat di rokoknya itu, ada 1 atau 2 gudang yang masih tertutup. Jadi poinnya adalah masih banyak peluang rezeki yang di depan kita. Terus seperti iklannya gudang garam tadi, ada relnya ke situ dan ada gudang yang belum dibuka rezeki Anda. Kang, ada pertanyaan yang berikutnya Kang, dari mahasiswi di mana nih? Oh di Unpam, Universitas Pamulang. Saya dekat sama Kang Nakoy. Ya, mampir bilang kalau dekat. Ya, pertanyaannya adalah ya, bagaimana kebiasaan apa yang Kang atau Pak Wendy lakukan untuk anak-anak agar anak-anak melebihi Pak Wendy prestasi atau pendidikannya. Kalau tadi kan ibunya tadi ya bangun malam dan mengafirmasikan. Kalau Kang Wendy-nya apa untuk anak-anak? Ya, yang pertama tentu adalah doa. Setiap kali sholat kita memberikan doa yang terbaik. Ya, Ya. bahkan mohon maaf betul. Saya suka kalau dihadapkan dengan bareng sama anak-anak itu, kita doakan. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair. Ya, ya Allah jadikanlah kami semua ini menjadi orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kemudian Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, nah anak-anak itu langsung sudah sekarang udah semua pokoknya dari kecil dari TK. Sebut satu-satu, profesor, doktor, kiai haji, haja, SHM, AC, PJD gitu. Sampai kayak gitu kan. Ya.
itu yang kemudian sampai sekarang ketika kita bareng-bareng itu doanya adalah itu. Jadi itu kemudian membersih di dalam pikiran anak saya itu, anak-anak kami itu, ya saya harus jadi dokter, saya harus jadi prof PhD, dan saya harus keluar karena PhD harus di luar negeri itu. itu itu satu doanya ya. Yang kedua tentu adalah kita terus memotivasi Kang Makai, terus memotivasi kepada kedua anak kami ini untuk terus mengawal yang sampai juga pergaulan-pergaulannya juga menghadapi kendala, pergaulan yang salah, pergaulan yang tersesatkan gitu ya. Kemudian juga kita fokuskan untuk yakinkan bahwa orang untuk mencapai ilmu pengetahuan itu banyak godaannya. Kadang ada pacaran lah, ada inilah, ada ini, saya kira itu. Saya sampaikan, ada saat-saatnya pacaran, saya kira tahun sekarang masih belum. Jadi akhirnya kemudian kita kawal terus juga, Kang. Wah, gitu. Kemudian nah, yang anak di Aliyah itu juga enggak, pokoknya kita pantau juga terus, Kang. Jadi nasihat, saran dan juga pemantauan dari orang tua kepada anak-anak kita itu terus kita lakukan. Tapi dalam komunikasi mereka terbuka nggak? Kalau misalkan lagi kayak tadi misalkan ya, kalau walaupun diarahkan, kalau pas ada perasaan atau ada sesuatu atau tadi lawan jenisnya atau apa, Oh. terbuka atau enggak ke Kang Wendy? Ya, Halo Kang? Ya kan? ya. Jadi sampai sejauh ini kami ingin menempatkan saya dan istri saya itu relasi dengan anak-anak bukan hanya semata-mata sebagai orang tua, tapi juga ada sebagai teman curhat kan. Gitu, sebagai teman curhat yang bisa menampung persoalan-persoalan, kendala-kendala yang dihadapi gitu. Kalau dia sekarang lagi menghadapi, oh ini saya lagi kok ada rasa-rasa kayak gini ya, dia sampaikan gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya semua terbuka ya, semua terbuka. Andai kemudian juga ketika dia ada sesuatu yang ditutupi, akhirnya kemudian terbuka juga gitu. Akhirnya ketahuan juga, oh yang aku gitu. Coba kita arahkan lagi gitu kan. Ya, jadi suatu hari ada sahabat-sahabat Nakoy, ada ini kisah lain tapi mungkin serupa di Jepang, ada suami istri ditanya kenapa harus kuliah S3 gitu. Ternyata dia menjawab saya kuliah S3 untuk anak-anak saya gitu. Nah ini juga serupa ya, S3 beliau Kang Wedi dan istri memang dipraktekkan dulu kepada parenting kepada anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang di luar dia hebat tapi di dalam dia rapuh. Sehingga sahabat-sahabat Nakoy, anak-anak kita ini kehilangan sosok figur yang utuh sehingga kemudian dia mencari sosok yang utuh itu di luar sana, sekarang ada di medsos, handphone, gadget yang membuat dia nyaman, kemudian akhirnya adiktif kepada gadget. Jadi kalau Anda punya putra atau putri, sahabat-sahabat Nako yang sangat adiktif kepada handphone, gadget, game, dan sebagainya, jangan langsung disalahkan anak-anak ya. Segera koreksi, tafakur, introspeksi, jangan-jangan Anda orang tua salah satu penyebab terbesar anak-anak nggak menemukan surga di rumah, dan dia menemukan surganya di... Halo Kang? Ya, halo Kang. Ya, oke. Jadi Halo Kang Nakai. ya jelas ya Kang Wendy. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, jelas. Ya, jadi untuk orang tua ya, kalau diskusi kita ternyata menarik sampai soal parenting juga ya, teman-teman yang luar biasa. Karena satu hal juga yang sering membuat orang tua gagal adalah sering membanding-bandingkan anak-anaknya. Nah ini juga kita tanya ke Kang Wendy ya, karena anak pertama, anak kedua memang seringkali punya karakteristik, keunikan yang berbeda tentu Kang ya. Anak perempuan, anak laki-laki, bahkan saya punya anak kembar yang beda hanya 2 menit aja, sahabat Nakoy, sifatnya, temperamennya, wataknya berbeda ya. Dan betul nggak Kang, satu hal yang Kang Wendy jaga adalah tidak membanding-bandingkan anak-anak Kang Wendy ya, dalam proses kehidupan mereka meraih impiannya. Gimana Kang? Halo Kang? Kang? Halo? Kang Wendy? Halo Kang Nakai. Jelas nggak? Ya, halo Kang. Ini sinyalnya agak kurang deh. Pertanyaan jelas nggak Kang? Nah, ini gimana tadi? Jadi Kurang jelas tadi sinyalnya. diduga salah satu rahasia
keberhasilan Kang Wendy dan istri juga kepada anak-anak adalah menahan diri untuk tidak membandingkan antara anak pertama dan anak kedua. Karena banyak orang tua dalam ilmu parenting adalah karena dia pengen anak serba sama, maka dia membanding-bandingkan anak pertamanya, anak kedua, dan seterusnya. Nah, saya tadi sharing bahwa saya punya anak kembar yang bedanya hanya 2 menit. Iya. Tapi karakternya, sifatnya, temperamennya, wataknya, walaupun wajahnya sama, ternyata berbeda. Nah ini Kang Wendy gimana ke putra-putrinya? Ya, saya menjelaskan kepada kedua anak saya itu sebab akibat ya. Ya. Saya sampaikan kepada anak saya, misalnya yang ke pertama, Farah ya namanya, Farah. Ya. Coba bandingkan bahwa kenapa misalnya Farhan itu seperti ini. Dia tidak pernah bayar kuliah SPP-nya dari mulai MI sampai dan sekarang dia itu. Gitu. Jadi prosesnya kayak gitu kan, menyampaikan kepada kedua anak kami itu, tapi juga dalam posisi logis ya, posisi bahwa kok kenapa dia seperti itu? Ya karena dia lebih serius, karena dia lebih yakin, lebih mantap, kemudian juga bisa mengatur waktu dan seterusnya, sehingga kemudian dia bisa untuk yang lebih yang terbaik kata saya. Nah, gitu Kang. Jadi, tapi kalau pada aspek-aspek tertentu memang ya kita juga mengendalikan bahwa kalau sesuatu yang dicontoh dari anak yang terbaik, misalnya kalau misalnya ada kelebihan dari anak yang satu, maka saya minta kepada anak yang kedua, tolong lihat tuh nak, lihat kakakmu kayak gini loh gitu. Sisi kebaikannya yang kemudian kita ajak bisa diikuti gitu. Ya, ya. Dan itu juga buat teman-teman sahabat Nako yang sedang belajar memanage atau mengatur mendidik anak-anak. Jadi ya, sharing dari Kang Wendy ini sangat menginspirasi kita pada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Kalau boleh bertanya lagi Kang, kalau visi besar dari Kang Wendy dan keluarga ini ke depan apa Kang? Iya. Kalau saya ikut mendoakan nih, amin. Semoga Allah mengabulkan, mengamini. Ya, visi-visi besar yang belum tercapai, belum terjadi, tapi Kang Wendy sudah meyakininya, ya. Itu akan insya Allah terjadi. Apa Kang? Kami diskusi dengan saya, istri saya, dengan kedua anak saya. Kita ini adalah sebuah keluarga. Meskipun ini hanya berdua, tapi inilah keluarga kita dan kita semuanya berempat. Ya. Nah, kita tentukan kita mau jadikan apa keluarga ini. Kami sudah sepakat karena kayak pertama kita punya yang kemudian disebut ISPM. 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 Iya, iya. Ini mohon maaf ya, sekedar sharing aja. Iya, iya Kang. Ya, Justru ini untuk sahabat Nako ya. ISPM Iya, ini adalah ISPM. ISPM itu singkatan dari keluarga kami ini, I-nya itu adalah iman, ya, iman. Maka keluarga kami, anak-anak saya, dan saya itu adalah harus memiliki keimanan yang kuat, harus keimanan ibadah yang benar, gitu, dan juga motivasi yang luar biasa. Ini satu, serta kesetiaan. Istri harus setia sama suami, suami juga harus setia sama suaminya, gitu, ISPM. Yang kedua itu adalah sehat, kata saya. Sehat ya harus coba kita sama-sama terbiasa untuk olahraga, kebiasaan hidup bersih, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Pola tidur juga kita atur gitu, makanan juga yang sehat, berat badan, tinggi badan, seterusnya juga kira-kira. Jadi sebelum ada COVID-19 sudah lebih awal ya mengatur pola hidup sehat ya Kang. Iya. Yang ketiga, saya adalah pintar. PISPM, P-nya itu adalah pintar. Pintar itu, coba apa? Saya sampaikan kepada anak-anak saya. Apa ciri orang pintar? Wah, saya harus lebih daripada Abi Umi lah katanya. Kan Abi Umi sama-sama S3 katanya, maka saya harus minimal S3 kata. Mereka sendiri, anak-anak sendiri. Oke, pada kepintaran harus selesai dia, sehingga dalam benaknya mereka itu sudah punya asumsi saya harus selesai S3. Selesai S1 harus lanjut S2, S3 dan seterusnya. Terus ya tentu belajar harus terus menerus gitu ya. Kemudian M itu makmur. Nah, makmur itu ISPM. kita berada tangan di bawah. Iya, iman, sehat, pintar, dan makmur.
Jadi M-nya itu makmur. Makmur itu artinya secara ekonomi jangan maksimal mungkin tangan kita berada di atas, jangan sampai ada tangan di bawah. Ya, ini Jangan sampai meminta karena beda kalau sudah karena kalau sudah meminta itu artinya sudah tangan di bawah. Jadi itu kan kira-kira. Jadi bagaimana caranya untuk itu ya harus kreatif gitu ya, harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga gitu. Gitu. Jadi ISPM itu yang jadi visi misi besar keluarga kami. jadi ada satu ISPM istilah baru nih buat sahabat-sahabat Nakoy ya, ISPM ya. Iman, kemudian sehat. sehat, kemudian pintar dan makmur ya. Artinya fokus pada kontribusi, memberi. Ya, betul. Dan ini jarang juga dimiliki oleh banyak keluarga soal ada kalau perusahaan ada corporate values, ini ada family values ini. Jadi betul juga ya, ada values dari keluarga Wendy yang kemudian tertanam kuat di dalam putra-putrinya dan itu akan membuat seseorang memiliki konsisten. Jadi pelajaran kita malam ini sahabat Nakoy, ternyata untuk menjadi seorang konsisten memang harus ada values, ada nilai yang sama yang kemudian membuat orang akhirnya bisa ke arah sana. Kayak tadi contohnya adalah ketika ada kata-kata pintar, kalau orang tuanya S3 atau doktor, maka anak-anaknya minimal juga doktor dan akan melampaui menjadi seorang profesor. Amin ya. Dan kemudian tadi Amin, kesehatan amin. juga ya, kemudian makmur juga. Kang, luar biasa ya. Tak terasa udah 1 jam lebih saya diskusi dengan Kang Wendy ya. Ingin terus bicara lanjut tapi Ya. sementara ya mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang bertanya. Nanti kalau di Facebook, apa Facebooknya Kang? Kalau nanya Facebook? Wendy gitu ya. Uh, Wendy2000@yahoo.com. ya boleh bertanya dan kalau bertemu dengan beliau sekarang bertugas di Pendis ya Kang ya? Di mana Kang? Kalau ada yang mau bertanya Iya, di Kang. Pendis ya, di kemana ya Kang? Iya, di kantor monggo lah. Ya ya. Di kantor di lantai 7 ya. Ya, jadi sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman luar biasa, hari ini saya sudah mengenalkan seseorang yang memang ya menggugurkan soal mitos soal bakat bawaan, bahwa kalau bawaannya adalah orang tuanya kaya, sukses, pintar, maka akan jadi orang pintar. Ternyata semua mitos itu hancur, luntur hari ini. Orang tuanya tidak bisa membaca, dan orang tua juga dalam keadaan yang sama dengan saya, miskin atau memang sulit secara ekonomi, namun berhasil beliau buktikan kepada dunia dengan kesungguhan, dengan ketekunan, konsisten, ya, istiqomah, akhirnya berhasil. Kekuatan istiqomah menunjukkan kepada kita semua, contoh Kang Wendy atau Pak Wendy ini menjadi dokter bersama dengan istrinya yang sama-sama dokter karena ketekunan tersebut. Dan semoga sharing saya dan Kang Wendy ini Iya. menginspirasi teman-teman dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat yang luar biasa. Sebelum saya tutup, Kang Wendy, dari Nako Center, kita ini mau ada satu seminar namanya 21 Days to be Transhuman, Kang. Nanti mohon bantu di-share barangkali ada teman-teman bagaimana melatih istiqomah atau konsisten yang dipandu selama 4 jam pada hari Kamis, tapi kemudian paskanya kita akan mengcoaching setiap peserta selama 21 hari, Kang. Jadi pesertanya dipandu selama 21 hari, day to day, metodenya, polanya, dan semoga ya sahabat-sahabat saya dan sahabat Kang Wendy juga ya ada yang berkesempatan di kelas 50 orang pertama ini, dan kita belajar insya Allah menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih ya Kang. Amin. Ada yang mau disampaikan Iya, Kang? Belum makasih saya Mas. tutup. Ada yang mau disampaikan Kang? Satu kata-kata Ya, penutup untuk sahabat Seven Awareness di ya, seluruh dunia. ya, ya mungkin hanya satu kata ya untuk kawan-kawan Sakai, bahwa apapun keadaannya pertama harus kita syukuri, ya jangan engkau kemudian bersikap yang berbeda dengan rasa syukur itu.
keadaan sekarang, apapun keadaannya, tetap harus disyukuri karena itu adalah cara Tuhan kita untuk meningkatkan derajat kita di masa akan datang. Kira-kira itu saja Kang Nakoy, Thank sebagai you. kata closing dari kami. Thank you. Thank you, Makasih Kang. banyak, mohon maaf. Thank you, Ya, salam sama-sama. buat keluarga, salam buat istri dan Amin. anak-anak. Sahabat-sahabat Nakoy, demikian diskusi kita pada malam hari ini bersama seseorang yang sangat menginspirasi saya dan juga teman-teman Amin. yang masih S2, focus your dreams and never give up, yang sudah seperti Kang Wendy, bagaimana menduplikasi, bagaimana kemudian mencetak putra-putrinya juga punya motivasi yang lebih, dan menjadi di atas rata-rata. Ya. Amin. Salam buat Amin. keluarga, thank you yang sudah Makasih. menyaksikan. Makasih ya Kang. Terima Makasih, kasih. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.